Kamu sedang memasuki sebuah kisah yang tidak seharusnya kamu dengar. Kisah yang bersembunyi dalam bayang, dalam lorong sempit dan tikungan tanpa ujung. Ini bukan cerita biasa. Ini bukan dongeng untuk anak kecil, tapi kisah nyata yang membekas dalam tanah dan udara. Setiap kota punya rahasia. Setiap jalan punya air mata. Dan setiap malam punya sesuatu yang tak ingin kau lihat. Tutup jendela, padamkan lampu, dan dengarkan baik-baik. Jika kau merasa ada sesuatu di belakangmu, jangan menoleh. Karena saat kau menoleh, kau sudah terlambat. Selamat datang di lorong suara. Tanpa cerita, jadi kutukan ... Dan kamu sudah mengetuk pintunya. Pernahkah kamu bertemu seseorang yang begitu cantik, begitu memukau, tapi saat kamu menatap matanya lebih lama, ada sesuatu yang tak manusiawi di balik senyumnya? Namanya Badarawuhi, penari dari dunia lain yang tak menari untuk hiburan, tapi untuk menjemput jiwa. Cerita ini bukan fiksi. Di sebuah desa tua di lereng Gunung Lawu, penduduk lokal percaya ada satu tempat yang tidak boleh didatangi setelah senja. Sendang Derajat. Di sanalah konon Badarawuhi akan menari. Dan jika kamu melihatnya, kamu akan ikut menari, tapi tidak akan pernah kembali pulang. Nama Badarawuhi muncul dari kisah rakyat lama. Konon, ia adalah penari istana yang dikorbankan saat kerajaan runtuh. Ia diikat dan diceburkan ke dalam danau keramat agar musuh kerajaan tidak menculiknya. Tapi tubuhnya tak pernah ditemukan. Dan sejak itu, setiap beberapa tahun, ada yang mengaku melihat penari dengan mata kosong menari sendiri di tengah air. Para tetua desa percaya, jika kamu mendengar suara seorang perempuan bertanya, "Apakah kamu mau melihat tarianku?" Jangan menjawab, jangan menoleh, jangan ikut. Karena jika kamu menjawab, dia akan menari, dan kamu akan menjadi bagian dari penonton abadi. Jiwamu akan tinggal di Sendang selamanya. Maret tahun 2003, seorang pemuda bernama Tono, pendatang dari Jakarta, datang ke desa itu untuk memotret sunrise dari Gunung Lawu. Ia menolak larangan warga untuk bermalam di sekitar Sendang. Malam itu, ia mendengar suara gamelan dari kejauhan. Tapi tidak ada hajatan di desa. Ia mengikuti suara itu dan melihat seorang penari wanita mengenakan kebaya hijau, menari di atas air. Paginya, Tono ditemukan duduk di tengah Sendang. Wajahnya kosong dan matanya hitam seluruhnya. Tahun-tahun 2015, dua mahasiswa dari Surakarta melakukan tugas akhir mengenai mitos Badarawuhi. Salah satunya, Rendra, terekam kamera menyelinap ke hutan pukul 2 dini hari. Ia berkata ingin merekam suara tari-tarian malam. Tapi Rendra tak pernah kembali. Kamera ditemukan tergantung di pohon beringin. Rekaman terakhir menunjukkan seorang penari menatap langsung ke lensa kamera dengan mata yang sepenuhnya putih. Rika, mahasiswi seni tari, bermimpi setiap malam berada di panggung. Tapi ia tidak sendiri. Selalu ada sosok wanita di sampingnya, menari dalam formasi yang sama. Tapi saat ia mencoba melihat wajahnya, cermin di ruangan selalu retak. Suatu malam,
Ia bangun dengan kakinya kotor lumpur, bajunya basah, dan ada satu helai rambut di bawah bantalnya. Bukan miliknya. Dinda, usia 9 tahun. Anak pendiam dari desa yang sama. Suatu malam, ia tiba-tiba menggambar sebuah sosok. Seorang penari dengan kepala miring, kaki tak menapak tanah. Matanya kosong dan tangannya seperti menari ke arah yang sama berulang kali. Dinda tak pernah melihat TV, tapi ia tahu nama Badarawuhi dan menggambarkan detail kebaya hijau lusuh dengan sangat tepat. Saat ditanya siapa yang mengajarinya, ia hanya menjawab pelan. Dia yang suka menari di kamar belakang setiap malam. Sarto, petani penyadap bunga kenanga, biasa bekerja di malam hari. Tapi sejak tahun lalu, ia selalu mendengar gamelan dari arah Sandan. Suatu malam, ia memberanikan diri melihat langsung. Ia bersumpah melihat puluhan penari wanita bergerak dalam formasi ganjil, berputar mengelilingi sosok di tengah. Sosok itu hanya kepala, mengamban, dan tersenyum ke arahnya. Ia berlari sejauh mungkin. Tapi gamelan itu terus terdengar sampai ia tidur malam itu. Dan hingga kini, ia tak bisa tidur tanpa lampu menyala. Tahun-tahun 2017, Festival Budaya di Desa Ngawi. Salah satu penari yang tampil malam itu tak dikenal oleh siapapun. Ia menari sendirian dengan gerakan sempurna, tapi kakinya tak menyentuh tanah. Dan wajahnya tak tertangkap kamera. Video penampilannya diunggah ke media sosial, tapi selalu corok di menit ketiga 33 menit. Yang lebih aneh, tidak ada yang melihat penari itu turun dari panggung. Dan nama dalam daftar peserta kosong. Ada sebuah monumen di dekat situs Badarawuhi yang tidak diketahui banyak orang. Malam hari, cahaya hijau muncul tanpa sumber. Dan sesekali, terlihat bayangan menari perlahan. Seolah di panggung tak kasat mata. Warga menyebutnya pentas terakhir. Konon, mereka yang melihat pertunjukan ini sampai selesai akan kehilangan kemampuan bicara keesokan harinya. Satu keluarga baru pindah ke rumah, lama tak jauh dari Sendang. Tapi ada satu kamar yang tak bisa dibuka. Pintu itu selalu terkunci, meski tak ada kunci. Suatu malam, anak mereka membuka sedikit dan melihat seorang wanita sedang menyisir rambut panjang, tapi tak punya wajah. Sejak malam itu, anak itu hanya bisa menari, tapi tak bisa berbicara satu kata pun. Hanya tersenyum, seperti penari yang tak selesai. Badarawuhi bukan sekadar legenda. Ia adalah perwujudan dendam. Dendam perempuan yang disiksa, dikorbankan, dan dilupakan. Dan kini, menari bukan untuk hiburan, tapi untuk menjemput. Jika malam ini, kamu bermimpi melihat wanita menari, dan dia bertanya, maukah kamu melihat tarianku? Ingat baik-baik. Jangan jawab, jangan lihat, jangan ikut. Atau kamu akan menari sampai dunia lupa siapa kamu. Badarawuhi bukan hanya cerita. Ia adalah peringatan. Tentang dendam, tentang kematian, tentang yang tak selesai. Mereka yang mencoba menari seperti dia selalu hilang satu persatu. Karena tariannya bukan seni, tapi mantra pemanggil jiwa. Jika suatu malam kamu bermimpi menari dan tidak bisa berhenti, maka kamu sudah diundang ke dunia tempat Badarawuhi tinggal. Dan dari sana, tidak ada jalan pulang.
Kisah seperti ini masih tersebar di banyak pelosok negeri. Kisah yang tidak pernah masuk buku sejarah, tapi hidup di hati mereka yang tahu dan tak bisa lupa. Jika kamu suka kisah horor seperti ini, tekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng. Karena cerita berikutnya bisa jadi tentang tempat yang kamu lewati setiap hari.